Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat belajar kelas 4. Jumpa kembali di pembelajaran yang kedua, subtema 2 tentang hebatnya cita-citaku, tema yang keenam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat untuk meraih cita-cita. Mari sebelum mengawali pembelajaran, kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, langsung saja adik-adikku kelas 4, kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Iya, profesi apa sajakah yang ditunjukkan oleh gambar-gambar tersebut? Tepat sekali ya, yang pertama ini ada seorang pelukis. Kemudian yang kedua, dia merupakan seorang sutradara. Dan yang ketiga ada penari. Dan yang keempat, dia merupakan pesulap. Adakah kesamaan dari keempat profesi ini? Betul sekali ya adik-adikku kelas 4, keempat profesi ini merupakan bagian dari pekerja seni. Nah, untuk memperdalam wawasan kita mengenai pekerja seni, mari kita baca bacaan dengan judul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Kalian simak baik-baik ya. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung. Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Kemudian pada tahun 1895 mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supinah mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1709. Ibu Supinah belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supinah belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenankan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supinah sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supinah tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supinah bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supinah bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supinah tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supinah bangga telah mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Sahabat belajar kelas 4, yuk kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut terkait dengan bacaan yang sudah kita simak tadi. Apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supinah? Tepat sekali, tari gandrung dari Banyuwangi. Kemudian, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajah? Benar sekali ya adik-adikku kelas 4, tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Kemudian sahabat belajar kelas 4, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supinah sebagai seorang penari daerah? Benar sekali ya, Ibu Supinah merasa bangga dan tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Nah, sekarang menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Tepat sekali, sikap dan nilai yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah sikap cinta dan bangga atas kebudayaan bangsa, kedisiplinan, kerja keras, dan pantang menyerah dalam berlatih. Kemudian, keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan melakukan gerakan tarian dengan baik. Nah, selanjutnya kalian perhatikan dan amati tarian-tarian yang ada dalam layar kalian. Apa nama tari berikut ini dan sebutkan asal daerahnya. Yang pertama yang di pojok kiri atas, tepat sekali, itu merupakan tari pendet dari Bali. Dan yang di sebelahnya, ya benar, ada tari piring dari Sumatera Barat.
Selanjutnya, yang di pojok kiri bawah benar sekali ada tari remo dari Jawa Timur. Dan yang terakhir, ada tari saman dari Aceh. Sekarang, untuk menambah wawasan kita terkait tentang makhluk hidup yang ada di sekitar kita, yuk kita simak bacaan tentang manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Kalian simak dan pahami baik-baik ya. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus ada sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan berfungsi sebagai pengurai. Contohnya, hewan pengurai untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Kemudian, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya alam hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Selanjutnya adalah manfaat sebagai bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas, sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Manfaat berikutnya yaitu sebagai peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Manfaat yang terakhir sebagai produk kesehatan, tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan juga dimanfaatkan untuk obat-obatan seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Nah, setelah kita bersama membaca bacaan ini, selanjutnya yuk kita membuat sebuah diagram tentang manfaat makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kalian klasifikasikan manfaat dari sisi hewan dan dari tumbuhan. Nah, jika sudah, kalian bisa tuliskan ya di buku tulis kalian masing-masing. Coba kalian selanjutnya bandingkan dengan hasil yang ada di layar. Diagram ini menunjukkan bahwa manfaat makhluk hidup di sekitar kita terdiri dari hewan dan tumbuhan. Hewan bermanfaat sebagai bahan makanan, bahan pakaian, kerajinan, objek uji coba, membantu pekerjaan manusia, dan sebagai bahan obat. Sedangkan manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, sebagai bahan hiasan, dan juga sebagai obat. Nah, jika kalian mempunyai tambahan yang lainnya, kalian bisa tambahkan sendiri di buku catatan kalian masing-masing. Oke adik-adikku kelas 4, cukup sampai di sini dulu ya pembelajaran yang kakak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, kalian tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.